Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Wonotirto selama ini dikenal sebagai desa yang tenang. Warganya hidup sederhana, mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Kepala desa sebelumnya, Pak Lurah Kasmo, adalah sosok yang disegani. Ia tegas tapi adil, sering meminta pendapat dari Kiai Makruf, tokoh agama sepuh yang tinggal di pesantren kecil di pinggir desa. Selama kepemimpinan Pak Kasmo, tak ada pungutan aneh dan pembangunan desa berjalan meski perlahan. Namun segalanya berubah begitu kabar kematian Pak Kasmo menyebar. Ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya, duduk membungkuk di kursi dengan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Dokter desa menyebutnya serangan jantung, tapi warga berbisik bahwa ada yang janggal. Tak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, dan malam sebelum meninggal, beberapa tetangga mendengar suara gaduh dari rumahnya. Belum genap sebulan sejak pemakamannya, pemerintah kabupaten langsung melantik Carik Darmo sebagai kepala desa yang baru. Pelantikannya dilakukan secara tertutup di kantor kecamatan, tanpa upacara di balai desa seperti biasanya. Banyak warga tak sempat hadir, bahkan para perangkat desa pun mengaku tidak diberitahu. "Kenapa buru-buru sekali?" tanya Pak Karto, seorang petani tua, kepada tetangganya. Padahal biasanya ada musyawarah dulu, tak ada jawaban pasti. Yang ada hanya ketidakjelasan. Setelah Darmo menjabat, perubahan terasa cepat dan kasar. Balai desa, yang dulu terbuka untuk siapa saja, kini dijaga dua pemuda berbadan besar yang tak dikenal warga. Proyek pengaspalan jalan utama yang direncanakan oleh Pak Kasmo dihentikan tanpa alasan. Uang kas desa yang sebelumnya digunakan untuk membantu warga kurang mampu, tak lagi jelas kemana perginya. Yang lebih membuat warga resah, setiap pengurusan surat tanah, KTP, atau izin apapun, sekarang dipungut biaya jauh lebih mahal. Bila ada yang protes, mereka hanya mendapat tatapan tajam dari Darmo atau ancaman halus dari anak buahnya. Kalau nggak mau ribet, nurut aja. "Ini perintah langsung Pak Lurah." Begitu kata salah satu perangkat desa baru. Kiai Makruf memperhatikan semua perubahan itu dari kejauhan. Sudah lebih dari 30 tahun ia tinggal di desa ini. Ia tak mencampuri urusan politik, tapi ia peka terhadap hal-hal yang menyimpang. Setiap malam selepas Isya, ia duduk di serambi masjid pesantren kecilnya, ditemani beberapa santri muda, menyimak keluhan warga yang datang satu persatu. "Dulu saya bisa minta surat pengantar cuman bawa rokok, 2 batang buat perangkat desa, Kiai," ujar Pak Min, seorang tukang kayu. "Sekarang disuruh bayar 150.000, katanya untuk biaya administrasi dan sumbangan pembangunan. Tapi pembangunannya mana? Nggak ada." Kiai Makruf hanya mengangguk. Ia tak buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Puncaknya, saat ia mendengar kabar dari Ustaz Haris, salah satu santrinya yang juga pengajar di pesantren, bahwa Darmo kini sering terlihat pergi malam-malam ke hutan kecil di pinggir desa. Seorang diri atau kadang ditemani lelaki tua berambut panjang yang tak dikenal. "Saya lihat sendiri, Kiai. Jam 2 malam saya kebetulan lewat situ karena motor saya mogok. Dari kejauhan saya lihat ada cahaya obor dan bau menyan. Mereka duduk melingkar di bawah pohon beringin," kata Haris. Kiai Makruf menatap Haris lekat-lekat. "Kamu yakin?" "Yakin, Kiai. Dan yang lebih aneh, setiap habis malam-malam begitu, besoknya Pak Darmo terlihat segar sekali. Seperti habis mandi air zam-zam," ujar Haris dengan nada serius. Desas-desus mulai beredar. Nama Mbah Jenggot muncul dari bisik-bisik warga. Konon ia adalah dukun sakti dari luar desa yang pernah diusir dari daerah tetangga karena dicurigai melakukan praktik ilmu hitam. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosoknya duduk di beranda rumah Pak Darmo, meracik sesuatu dalam tempayan hitam. Kiai Makruf tahu, jika benar Darmo menggandeng seorang dukun untuk memperkuat posisinya sebagai kepala desa, maka ini bukan lagi urusan duniawi. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam.
lebih gelap. Malam itu, Kiai Ma'ruf mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di dalam mushola. Ia menyalakan lampu minyak kecil, membuka lembaran Al-Quran, dan mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan samar-samar bau kemenyan yang tak berasal dari pesantren. Setelah selesai berdoa, ia duduk tenang dan memejamkan mata. Hatinya terasa berat, seperti ada beban besar yang belum terlihat wujudnya, tapi sudah terasa tekanannya. Kalau benar Darmo sedang bermain dengan yang tidak-tidak, maka kita harus bersiap, gumamnya perlahan. Di luar, para santri mulai masuk ke kamar masing-masing. Tapi langit malam, Wonotirto tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang seakan enggan muncul, dan suara burung hantu terdengar lebih sering dari malam-malam sebelumnya. Desa itu sedang berubah, dan Kiai Ma'ruf tahu, ini baru permulaan. 2 minggu setelah Darmo resmi menjabat sebagai kepala desa, suasana di Wonotirto makin tak nyaman. Warga mulai menutup mulut, tak banyak yang berani keluar malam, dan warung-warung yang biasanya buka sampai larut kini memilih tutup lebih awal. Ada perasaan tak enak yang menggantung di udara, seperti ada sesuatu yang salah tapi sulit dijelaskan. Semua bermula saat Pak Slamet, seorang buruh tani paruh baya, tak pulang ke rumah setelah pergi mencari rumput untuk kambingnya. Istrinya, Bu Sri, semula mengira suaminya hanya menginap di rumah saudaranya di desa sebelah. Tapi sampai esoknya, Slamet tak kunjung pulang. Warga ikut mencari ke sawah dan kebun tempat ia biasa bekerja. Rumput segar yang sudah diikat ditemukan di dekat pematang, tapi Slamet tak ada. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. 3 hari berselang, giliran Warto, seorang pemuda pengangkut pasir yang hilang. Terakhir terlihat sore hari saat berjalan pulang melewati jembatan bambu di sungai kecil. Sepedanya ditemukan rebah di pinggir, jadi sepatu dan tasnya tertinggal. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perkelahian. Sama seperti Slamet, ia menghilang seperti ditelan bumi. Desas-desus mulai beredar di kalangan warga, tapi tak ada yang berani melapor ke kepala desa. Beberapa yang mencoba datang ke balai desa mengaku hanya ditanggapi dingin, bahkan ada yang malah dimarahi. Pak Darmo cuma bilang mungkin mereka kabur karena utang, kata Pak Iwan, tetangga Warto. Padahal Warto anak baik, nggak neko-neko. Anak perempuan Pak Slamet, Siti, yang masih duduk di bangku SMA, nekat mendatangi pesantren tempat Kiai Ma'ruf tinggal. Sore itu, ia datang sendiri. Matanya sembab dan rambutnya acak-acakan. "Kiai, bapak saya belum pulang. Sudah hampir 2 minggu, ucapnya dengan suara serak. "Saya tahu bapak bukan orang sembarangan. Beliau selalu pamit kalau mau keluar, tapi sekarang hilang begitu saja." Kiai Ma'ruf menatap Siti dengan tenang. Ia sudah mendengar kabar hilangnya Pak Slamet dan Warto dari warga lain, tapi ini pertama kalinya ada anggota keluarga yang datang langsung meminta bantuan. "Kalau kamu yakin ada yang tidak wajar, kita akan cari tahu," kata Kiai Ma'ruf. Malam itu setelah Isya, Kiai Ma'ruf meminta semua santri tidak tidur terlalu malam. Ia sendiri masuk ke mushola, mengambil air wudhu, lalu duduk di atas sajadah. Tirakat malam akan ia jalankan dengan niat mencari petunjuk. Ia membaca wirid dalam diam, lalu melanjutkan dengan ayat-ayat tertentu yang biasa ia gunakan untuk meminta petunjuk dari Allah. Malam makin larut, suara jangkrik dan kodok bersahutan. Di luar, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat Kiai Ma'ruf berdiri dan mengenakan sorban. Ia melangkah keluar dengan hati-hati menuju arah balai desa. Jalanan sepi, tak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan yang samar-samar menyinari. Sesekali terdengar suara angin menggesek dedaunan. Langkah Kiai Ma'ruf pelan tapi pasti. Semakin dekat ke balai desa, hawa di sekelilingnya terasa berubah. Udara yang tadinya dingin berubah pengap. Angin berhenti. Bau anyir menyeruak di udara. Bau yang mengingatkannya pada darah segar atau daging busuk yang disimpan terlalu lama. Ia berhenti di seberang balai desa. Bangunan itu tampak biasa saja dari luar. Tak ada lampu menyala, tak ada aktivitas. Tapi Kiai Ma'ruf tahu, sesuatu ada di sana.
Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan melafalkan ayat perlindungan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah balai desa. Daun-daun berterbangan, beberapa ranting jatuh ke tanah. Kiai Makruf membuka mata dan melihat bayangan hitam melintas cepat dari balik bangunan. Sekilas, seperti sosok tinggi besar dengan kepala tertunduk. Namun saat ia mencoba mendekat, semuanya kembali sunyi. Bau anyir menghilang, udara kembali dingin. Ia hanya bisa berdiri di situ menatap balai desa yang kembali tampak biasa. Tapi hatinya tahu, tempat itu sudah tidak suci lagi. Keesokan paginya, Kiai Makruf memanggil beberapa santri senior. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, namun dengan hati-hati agar tak menimbulkan kepanikan. Kita tidak bisa bertindak gegabah, katanya. Tapi kita harus bersiap. Wonotirto sedang dalam ancaman dan bukan ancaman biasa. Ustaz Haris yang ikut mendengarkan mengangguk pelan. Apakah ini ada kaitannya dengan orang yang biasa bersama Pak Darmo itu, Kiai? Mungkin, jawab Kiai Makruf. Tapi yang jelas dua warga sudah hilang. Dan aku yakin ini bukan karena mereka kabur atau tersesat. Sejak hari itu, Kiai Makruf mulai memperketat aktivitas malam di pesantren. Santri dilarang keluar lebih dari pukul 9 malam. Ia juga mulai rutin melakukan pengajian khusus dengan ayat-ayat perlindungan. Beberapa warga diam-diam mulai datang kembali ke pesantren untuk meminta air doa atau nasihat, meski dengan takut-takut. Namun Kiai Makruf sadar, ancaman tak akan berhenti hanya dengan doa dan tirakat. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang sosok yang disebut-sebut sebagai Mbah Jenggot, tentang kegiatan malam di hutan, dan tentang apa yang sebenarnya dilakukan di balai desa ketika semua warga tidur. Wonotirto sedang dijajah oleh kekuatan gelap, dan ia tahu, ini baru permulaan. Setelah dua warga hilang, Kiai Makruf mulai bergerak lebih hati-hati. Ia tidak hanya memperbanyak tirakat dan doa, tapi juga melakukan penyelidikan sendiri. Ia tahu bahwa melawan kekuatan gelap bukan sekadar urusan spiritual, tapi juga butuh keberanian untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Informasi pertama yang ia kumpulkan datang dari salah satu santri yang bekerja paruh waktu membantu di rumah Pak Karto, seorang warga tua yang tinggal dekat balai desa. Menurut penuturan Pak Karto, beberapa malam terakhir, ia melihat cahaya redup di kejauhan arah kebun tua di selatan desa. Kebun itu sudah lama terbengkalai dan dikenal angker. Tak ada yang berani masuk ke sana sejak peristiwa seorang anak hilang 20 tahun lalu. Cahaya itu bukan obor, Kiai, terlalu redup dan bergerak seperti berputar-putar. Saya curiga itu tempat mereka melakukan sesuatu, kata Pak Karto. Kiai Makruf mencatat lokasi tersebut. 2 hari kemudian, menjelang tengah, Milili mesti berjalan sendirian ke arah kebun tua. Ia hanya membawa senter kecil dan segenggam garam yang dibungkus kain putih. Tanah di sekitar kebun terasa dingin dan lembab, seolah tak pernah dijamah cahaya matahari. Saat ia sampai di tepian kebun, ia mematikan senternya dan menunggu. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum ia mencium bau kemenyan terbakar yang sangat kuat. Tak lama kemudian terdengar suara sayup-sayup dari dalam kebun, seperti gumaman orang membaca mantra. Suaranya dalam, berat, dan tak seperti bahasa biasa. Kiai Makruf menyusup perlahan di balik pohon-pohon liar. Ia melihat 2 sosok duduk melingkar di sekitar lingkaran tanah yang tampak baru saja digali. Salah satu dari mereka adalah Pak Darmo, mengenakan kain hitam dan ikat kepala merah. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi darah segar dan beberapa boneka jerami yang ditusuk jarum. Di sebelah Darmo duduk seorang lelaki tua berambut panjang. Wajahnya dipenuhi cambang dan jenggot putih, kusut. Ia mengenakan jubah lusuh dan memegang tongkat kayu. Kiai Makruf segera mengenali sosok itu. Dialah Mbah Jenggot, dukun yang disebut-sebut warga. Mereka berdua menghadap ke lubang besar di tanah. Diam sekitar 5 menit. Lalu Mbah Jenggot mulai menggumamkan mantra lagi. Tiba-tiba dari dalam lubang keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wujud samar menyerupai kepala manusia dengan mata menyala merah. Suara aneh keluar dari lubang.
campuran antara bisikan dan geraman. Aku sudah beri 2, mana yang ketiga? Suara makhluk itu terdengar jelas. Pak Darmo menunduk. Besok malam akan kutunjukkan orangnya. Makhluk itu tertawa pelan, lalu menghilang dalam pusaran asap. Mbah Jenggot segera menutup lubang itu dengan tanah dan menyebar kemenyan di sekelilingnya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi. Kiai Ma'ruf menunggu sampai suasana benar-benar sepi, lalu mendekat ke lokasi tersebut. Tanah yang baru saja ditimbun masih hangat. Ia merogoh ke dalam, menemukan sisa darah, rambut manusia, dan kain robek. Bukti bahwa lubang itu bukan sekadar tempat ritual, tapi juga tempat dikuburkannya korban. Ia mengambil secuil kain dan menyimpannya dalam kantong. Ini bisa menjadi bukti jika nanti waktunya melapor ke pihak yang berwenang. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Lawannya bukan orang biasa. Keesokan paginya, Kiai Ma'ruf memanggil Ustaz Haris dan 2 santri senior. Ia menunjukkan potongan kain dan menceritakan apa yang ia lihat. Ini bukan lagi urusan desas-desus, kata Kiai Ma'ruf. Pak Darmo telah membuat perjanjian pesugihan, dan bayarannya adalah nyawa manusia. Ustaz Haris menggenggam tangan erat-erat. Kiai, kalau benar begitu artinya akan ada korban lagi? Ya, mereka harus memberi tumbal secara berkala. Kalau tidak, kekayaan dan kekuasaan Darmo akan lenyap. Makhluk itu tidak main-main. Lalu bagaimana kita menghentikannya? Tanya salah satu santri. Kiai Ma'ruf berpikir sejenak. Kita tak bisa langsung menyerang. Kita harus kumpulkan bukti sebanyak mungkin sambil terus menjaga warga dari incaran berikutnya. Sejak itu, Kiai Ma'ruf mulai menyelidiki warga yang berisiko jadi korban selanjutnya. Ia mendata mereka yang hidup sebatang kara, yang miskin, atau yang berutang pada desa. Karena orang-orang seperti itulah yang paling mungkin diincar. Ia juga mulai menyebar santri secara diam-diam untuk berjaga di beberapa titik rawan. Sementara itu, desas-desus hilangnya Slamet dan Warto makin berkembang. Beberapa warga mulai berani berbisik bahwa mereka bukan hilang biasa, tapi sengaja dikorbankan. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Darmo atau Mbah Jenggot. Di tengah penyelidikan itu, Kiai Ma'ruf mendapatkan informasi penting dari seorang pemuda bernama Surya, yang bekerja sebagai penjaga malam di balai desa. Surya pernah melihat Pak Darmo masuk ke ruang penyimpanan belakang balai desa membawa kotak besar. Ia mengaku mencium bau amis yang kuat setiap kali Darmo keluar dari ruangan itu. Seperti bau darah, Kiai, tapi aneh. Bukan seperti darah kambing, kata Surya. Informasi itu semakin menguatkan dugaan bahwa balai desa kini menjadi pusat aktivitas gelap. Kiai Ma'ruf tahu waktunya semakin sempit. Jika tak segera dihentikan, korban akan terus berjatuhan. Dan malam demi malam, hawa gelap di desa makin terasa berat. Beberapa hari setelah penyelidikan ke kebun tua, suasana di pesantren mulai berubah. Para santri yang biasanya tenang dan disiplin, satu persatu mulai menunjukkan gelagat aneh. Awalnya hanya berupa mimpi buruk dan susah tidur, tapi kemudian mulai muncul gangguan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Malam pertama, salah satu santri bernama Hasan mendadak menjerit di dalam kamarnya. Ketika Ustaz Haris dan santri lain datang, Hasan sudah terkapar di lantai. Matanya melotot dan mulutnya komat kamit menyebut kalimat-kalimat tak wajar. Aku digiring ke dalam lubang, panas. Ada suara tertawa, ucapnya sambil menatap langit-langit. Tubuh Hasan menggigil hebat, keringatnya dingin, dan ia tak bisa dikenali seperti biasanya. Setelah dibacakan ayat suci, ia baru sadar dan menangis tanpa henti. Ia tak ingat apapun. Malam berikutnya, giliran kamar santri bagian belakang yang diganggu. Lemari bergeser sendiri, pintu terbuka tiba-tiba meski sudah dikunci, dan suara ketukan dari dinding terdengar berulang kali. Para santri yang tinggal di kamar itu akhirnya dipindah ke ruang tengah karena ketakutan. Gangguan semakin intensif ketika Fajar, santri kelas akhir, ditemukan nyaris tercebur ke sumur pesantren. Ia mengaku seperti ditarik oleh tangan dari dalam,
Sumur ketika hendak mengambil air wudhu malam-malam. Saya lihat ada wajah muncul di permukaan air, matanya merah, ujar Fajar dengan tubuh gemetar. Kiai Ma'ruf langsung memeriksa sumur tersebut. Airnya tampak biasa, tapi hawa di sekitar sumur terasa berat. Ia memercikkan air garam dan membacakan doa perlindungan. Ia tahu ini bukan gangguan sembarangan. Sesuatu atau seseorang telah mengirim kekuatan jahat ke pesantrennya. Beberapa malam setelah kejadian di sumur, Kiai Ma'ruf mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah ladang gelap. Di sekelilingnya berdiri beberapa sosok manusia dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka tak bersuara, hanya menatap dengan tatapan memohon. Di antara mereka, ia mengenali wajah Pak Slamet dan Warto. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara geraman dan langkah kaki berat yang menghentak tanah. Sosok hitam raksasa muncul, membawa tongkat kayu besar. Wajahnya tak berbentuk, hanya sepasang mata menyala merah terang. "Selamatkan kami," ucap para arwah hampir serempak. Sebelum tubuh mereka ditarik ke tanah dan menghilang, Kiai Ma'ruf terbangun dengan napas terengah. Sorban yang dikenakannya saat tidur basah oleh keringat. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia merasa benar-benar melihat arwah para korban. Pagi harinya, Kiai Ma'ruf mengumpulkan para ustaz dan santri senior yang menjelaskan bahwa kekuatan yang selama ini bekerja secara sembunyi-sembunyi kini mulai menyerang balik. "Kita sudah terlalu dekat dengan rahasia mereka," ujar Kiai. "Dan sekarang mereka berusaha menakut-nakuti, bahkan mengusir kita." Ustaz Haris mengusulkan untuk sementara meliburkan kegiatan malam dan membatasi aktivitas santri hanya sampai maghrib. Beberapa santri sudah mulai trauma dan sulit fokus belajar. Kiai Ma'ruf setuju, tapi ia menegaskan bahwa pesantren tidak akan ditutup dan mereka harus memperkuat perlindungan spiritual. Hari-hari berikutnya, pesantren menjadi lebih sunyi. Namun, gangguan tak serta-merta berhenti. Seringkali terdengar suara langkah kaki di lorong kosong, atau ada suara tangisan perempuan dari arah dapur yang gelap. Salah satu santri, Zaki, bahkan sempat dirasuki saat sedang membaca Al-Quran. Di mushola, tubuh Zaki mendadak kaku. Lalu ia tertawa dengan suara berat dan mengatakan, "Kalian semua akan habis. Ini tanahku sekarang." Santri lain segera memanggil Kiai Ma'ruf, yang langsung membacakan doa dan menempelkan tangan ke punggung Zaki. Setelah sekitar 5 menit, Zaki muntah darah hitam pekat lalu pingsan. Saat sadar, ia tak ingat kejadian tersebut. Kejadian itu semakin memperkuat keyakinan Kiai Ma'ruf bahwa kekuatan gelap itu kini mencoba mengambil alih wilayah pesantren, mungkin sebagai bentuk peringatan agar ia tidak ikut campur dalam urusan Darmo dan Mbah Jenggot. Namun bukan Kiai Ma'ruf namanya kalau gentar. Ia memutuskan untuk melawan balik. Ia mulai menyusun jadwal ruqyah berjamaah setiap malam Jumat, melibatkan seluruh santri dan warga sekitar yang bersedia datang. Ia juga meminta bantuan beberapa kiai dari desa tetangga untuk memperkuat doa dan perlindungan. Pada saat yang sama, ia mengirim utusan ke seorang sahabat lamanya di kota yang dikenal sebagai ahli dalam menyelesaikan gangguan makhluk gaib tingkat tinggi. Orang ini pernah membantunya dalam kasus serupa bertahun-tahun lalu. Jika kekuatan di balik Mbah Jenggot semakin menjadi-jadi, Kiai Ma'ruf tak bisa sendirian melawannya. Di balik semua tindakan itu, ia tahu satu hal. Pesantren ini adalah benteng terakhir spiritual desa Wonotirto. Jika pesantren jatuh, maka desa akan benar-benar dalam cengkeraman kegelapan. Pagi itu, suasana di pesantren terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung sejak subuh, dan angin yang bertiup membawa aroma tak sedap seperti kemenyan basi yang dibakar terlalu lama. Kiai Ma'ruf tengah duduk di serambi utama bersama Ustaz Haris ketika seorang santri berlari tergesa dari gerbang depan. "Kiai, ada tamu." Orang tua berjubah hitam. Wajahnya menyeramkan, lapor si santri, napasnya masih terengah. Kiai Ma'ruf langsung berdiri.
Ia sudah bisa menebak siapa yang datang. Tak lama kemudian, sosok tua berjubah gelap dengan tongkat kayu muncul di pelataran pesantren. Wajahnya ditumbuhi jenggot lebat berwarna abu, matanya kecil namun tajam. Ia tersenyum sambil menatap langsung ke arah Kiai Makruf. "Assalamualaikum, Kiai." Sapanya dengan suara serak namun terdengar dibuat-buat ramah. "Waalaikumsalam warahmatullah." "Silakan masuk, Mbah Jenggot," jawab Kiai Makruf tenang. Santri-santri yang ada di sekitar langsung menjauh, sebagian bahkan bersembunyi di balik tiang atau pintu. Aura dari pria itu memang membuat siapapun merasa tak nyaman. Mbah Jenggot duduk di tikar depan serambi. Ia meletakkan tongkatnya dan menatap Kiai Makruf sambil menyandarkan punggung. "Saya hanya ingin bersilaturahmi. Sudah lama tidak sowan ke tempat ini. Saya dengar pesantren ini sedang diganggu banyak hal. Saya prihatin," ucapnya. Kiai Makruf hanya mengangguk. Ia tahu betul kedatangan ini bukan untuk menjalin silaturahmi, tapi sebagai bentuk ancaman halus. Mbah Jenggot melanjutkan, "Kadang, kalau tempat suci mulai ikut campur urusan yang bukan wilayahnya, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Apalagi kalau yang dicampuri itu urusan kekuasaan." Kiai Makruf menatapnya tajam. "Kebenaran tidak memilih wilayah. Kalau yang salah merusak masyarakat, maka kewajiban saya adalah meluruskannya." Tawa pelan keluar dari mulut Mbah Jenggot. "Tapi tidak semua kebenaran bisa menang, Kiai. Kadang yang kuat yang berkuasa. Saya hanya mengingatkan, jangan terlalu jauh, karena kami juga tahu cara bermain di tempat seperti ini." Suasana menjadi semakin tegang. Santri yang mengintip dari kejauhan merasakan hawa panas yang menusuk kulit. Ustaz Haris sudah memegang tasbihnya erat-erat, bersiap jika Kiai memberi isyarat. Tiba-tiba, seekor burung gereja yang bertengger di atap jatuh mendadak. Tak lama kemudian, 3 burung lain menyusul jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Santri-santri mulai panik, tapi Kiai Makruf tetap duduk tenang. Ia menatap Mbah Jenggot dan berkata, "Silaturahmi itu baik, tapi kalau kedatanganmu membawa teror, maka engkau tidak diterima sebagai tamu. Tempat ini milik Allah. Kekuatan sejahat apapun tak akan dibiarkan merusak rumah ilmu." Mbah Jenggot berdiri perlahan. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih dijaga oleh langit." Ia mengetukkan tongkat ke lantai kayu. Suara keras menggema diiringi dengan angin kencang yang tiba-tiba berembus masuk ke serambi. Tirai berkibar liar dan debu beterbangan. Namun Kiai Makruf segera membaca ayat kursi dengan lantang. Ustaz Haris dan para santri yang berani langsung mengikuti. Begitu suara ayat menggema, angin berhenti seketika. Langit yang tadinya mendung menjadi terang. Udara di sekitar berubah hangat. Mbah Jenggot mengernyit. Ia tahu uji kekuatan batin ini sudah dimulai. Ia menarik nafas panjang, lalu membisikkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami. Beberapa tanaman di halaman tiba-tiba layu, dan seekor kucing yang sedang melintas mendadak mengeong keras, lalu lari terbirit-birit. Namun Kiai Makruf tetap tak bergeming. Ia menutup mata sejenak, lalu melanjutkan membaca doa perlindungan. Hawa gelap mulai menipis. Mbah Jenggot mulai terlihat tidak nyaman. "Kau keras kepala, Kiai," gumamnya. "Tapi waktu akan menunjukkan bahwa kadang keteguhan pun bisa dipecah." Sebelum pergi, ia melirik ke arah para santri dan berkata lantang, "Jika kalian tetap di sini, maka kalian akan ikut menanggung akibatnya. Tak ada tempat aman jika melawan yang lebih kuat." Ia kemudian berjalan perlahan ke arah gerbang. Tongkatnya mengetuk-ngetuk tanah dengan bunyi yang menggema tak wajar. Beberapa ekor burung kembali jatuh dari langit seperti sebelumnya. Begitu ia benar-benar pergi, Kiai Makruf berdiri dan menyuruh semua santri berkumpul di aula. "Kalian semua lihat apa yang terjadi," ujarnya tegas. "Inilah ujian kita. Kita sedang berhadapan dengan ilmu hitam yang ingin menguasai desa ini. Tapi selama kalian tetap yakin pada pertolongan Allah, tak ada satupun kekuatan yang bisa menyentuh kita." Santri-santri menunduk, masih takut tapi mulai sedikit tenang.
Ustadz Haris berdiri di samping Kiai Makruf. "Kiai, jelas sekali mereka tidak main-main lagi. Mereka sudah datang langsung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita perkuat doa bersama setiap malam. Jangan ada satu kamar pun yang dibiarkan kosong. Dan mulai malam ini, saya sendiri yang akan menjaga gerbang pesantren." Di dalam hatinya, Kiai Makruf tahu bahwa kedatangan Mbah Jenggot bukan sekadar ancaman. Itu adalah peringatan awal, dan peringatan itu kemungkinan besar akan segera berubah menjadi serangan yang lebih nyata. Malam itu, suasana pesantren lebih tenang dari biasanya. Beberapa santri sudah mulai kembali tertawa pelan, meski masih dengan waspada. Doa bersama yang diadakan rutin tiap malam mulai membuat sebagian besar dari mereka merasa lebih tenang. Namun, di balik semua itu, sebuah bahaya tengah tumbuh tanpa disadari. Adalah santri senior bernama Malik, seorang yang selama ini dikenal pendiam tapi cerdas. Ia sering mendapat kepercayaan menjaga kitab-kitab penting dan membantu Ustaz Haris menyusun jadwal kegiatan santri. Tapi sejak sebulan terakhir, Malik berubah. Ia sering terlihat melamun, enggan berbicara panjang, dan kadang menatap kosong ke arah luar pagar pesantren. Perubahan itu tidak langsung mencurigakan. Kiai Makruf sempat menegurnya sekali, karena salat berjamaahnya bolong. Tapi Malik hanya mengangguk dan tak menjawab banyak. Kiai mengira Malik hanya lelah atau ada masalah pribadi. Tapi ia tak tahu bahwa Malik sudah beberapa kali menyelinap keluar pesantren diam-diam. Di luar pagar belakang, Mbah Jenggot telah menunggu Malik selama beberapa pekan terakhir. Ia tak memaksa, tapi menyusup lewat mimpi dan rayuan halus. Ia menawarkan kekuatan, pengakuan, bahkan uang. Malik yang sejak lama merasa iri terhadap beberapa santri yang lebih disorot akhirnya goyah. Ia mulai menuruti bisikan-bisikan yang menyesatkan, sampai akhirnya malam itu, Malik melakukan apa yang diminta. Lumbung pesantren, tempat menyimpan beras dan bahan makanan, terletak di bagian belakang, dekat dapur. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua santri sudah terlelap, Malik diam-diam mengambil sebotol minyak tanah dan korek api dari gudang dapur. Dengan hati berdebar, ia menumpahkan minyak ke sisi-sisi pintu dan jendela lumbung, lalu menyalakan korek. Api langsung menyambar dan menjilat dinding bambu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, api membesar menimbulkan suara letupan kecil yang membangunkan para santri. "Tolong, kebakaran!" teriak salah satu santri yang pertama kali melihat cahaya merah dari jendela. Dalam waktu singkat, semua santri berhamburan keluar. Beberapa membawa ember air, sebagian lagi membentuk barisan dari sumur ke lokasi lumbung. Kiai Makruf yang juga terbangun segera mengambil selang dan menyiram api dari sisi lain. Butuh hampir setengah jam sebelum api benar-benar padam. Sebagian besar stok beras dan bahan makanan hangus terbakar. Beberapa santri menderita luka ringan karena terkena percikan api. Setelah api padam, Kiai Makruf langsung memeriksa lokasi. Dia mencium bau minyak tanah yang menyengat. Hatinya langsung curiga ini bukan kebakaran biasa. Ia memerintahkan Ustaz Haris untuk memeriksa semua barang dan mencari petunjuk. Pagi harinya, salah satu santri menemukan botol kosong minyak tanah di belakang lumbung, tertutup semak. Di dekatnya, ada sandal yang masih basah terkena lumpur. "Kiai." Makruf langsung mengenali sandal itu. Ia memanggil Malik ke ruang depan. "Malik," ucap Kiai perlahan, "kau tahu lumbung terbakar. Kami menemukan barang bukti. Kau mau bicara?" Malik diam menunduk, tangannya gemetar. Ustaz Haris yang berdiri di samping Kiai menatap tajam. "Kau tahu akibat dari perbuatanmu ini bisa membuat ratusan orang kelaparan?" Lanjut Kiai. Malik akhirnya bicara. Saya tidak bermaksud. Tapi saya disuruh. Saya tak bisa lawan suara itu." "Suara siapa?" tanya Kiai. "Dia, Mbah Jenggot," jawab Malik lirih. "Dia datang dalam mimpi. Dia tahu semua tentang saya. Dia bilang saya tidak dihargai di sini. Dia bisa beri saya tempat yang lebih baik. Awalnya saya tidak percaya. Tapi saya sudah terikat.
Air mata Malik mengalir. Ia sadar apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Tapi penyesalan itu terlambat. Pesantren sudah kehilangan lumbung utama. Kiai Makruf terdiam lama. Ia tidak marah, tapi kecewa. Malik, semua manusia bisa tergoda, tapi tidak semua berani mengakuinya. Kau harus tobat, dan kau akan tetap tinggal di sini, tapi sebagai santri biasa. Tidak lagi pegang amanah apapun. Malik mengangguk lemah. Ia menerima keputusan itu. Hari-hari setelah kebakaran, semangat para santri sempat menurun. Mereka harus makan seadanya. Sebagian dari mereka mulai merasa putus asa. Namun, sesuatu yang tak disangka mulai terjadi. Beberapa warga desa mulai berdatangan ke pesantren membawa bantuan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa telur, bahkan ada yang membawa uang sumbangan. Mereka tidak mengatakan banyak, hanya memberi dengan raut wajah malu dan hormat. Kami melihat sendiri apa yang Kiai dan anak-anak hadapi. Kami tidak bisa diam terus, kata seorang warga tua yang datang membawa satu karung beras. Kiai Makruf terharu. Meski tidak menunjukkannya, ia hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Di dalam dirinya, Kiai mulai merasakan kelelahan yang semakin berat. Usianya tidak lagi muda. Kekuatan fisik menurun, dan tekanan batin dari serangan demi serangan mulai terasa. Malam-malamnya sulit tidur, kepalanya sering nyeri mendadak. Tapi ia tahu, selama warga mulai kembali percaya, maka perjuangannya belum sia-sia. Pesantren menjadi tempat harapan kembali, meski masih dalam bayang-bayang ancaman. Kiai Makruf mulai menyiapkan rencana jangka panjang. Ia tahu Mbah Jenggot belum selesai. Serangan dari dalam bisa terjadi lagi. Tapi setidaknya sekarang, dia tahu ada cahaya kecil yang mulai tumbuh di balik gelap, dan itu cukup untuk bertahan satu hari lagi. Hari Kamis sore, langit di desa Kedawung tampak kelabu. Meski tak ada awan hujan, angin bertiup pelan, tapi terasa dingin menusuk tulang. Kiai Makruf memandang ke kejauhan dari serambi pesantren. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Ia sudah memutuskan. Beberapa hari lalu, ia mengumpulkan para tokoh warga yang masih setia. Ia mengusulkan untuk menggelar doa bersama di malam Jumat Kliwon, malam yang oleh orang-orang desa dianggap sebagai malam paling rawan. Bukan sembarang doa, kata Kiai saat itu. Tapi ini perlawanan. Kita akan melawan kekuatan gelap yang selama ini menyandera desa ini. Beberapa warga awalnya ragu. Mereka masih takut pada Darmo dan Mbah Jenggot. Tapi melihat tekad Kiai, mereka mulai mantap. Terlebih setelah banyak yang percaya bahwa Kiai Makruf masih sanggup melawan, meski usianya sudah sepuh. Menjelang maghrib, halaman pesantren sudah dipenuhi warga. Lilin-lilin dipasang mengelilingi lapangan kecil. Semua duduk bersila. Suara Kiai memimpin doa bergema. Dengan lantang, santri-santri membaca ayat suci dengan nada rendah tapi tegas. Di waktu yang sama, di sisi lain desa, tepatnya di belakang balai desa yang sudah lama tertutup bagi umum, Darmo dan Mbah Jenggot bersiap menjalankan ritual mereka. Malam ini, tumbal terakhir akan diberikan. Tubuh seorang lelaki muda, pemuda pengangguran, yang sebelumnya hilang 2 hari lalu, telah terikat di tengah lingkaran tanah yang dipenuhi jampi dan sesajen. Ini tumbal yang ke-9. Setelah ini tak ada lagi yang bisa ganggu kita, ujar Darmo dengan nada puas. Mbah Jenggot mengangguk pelan. Ia mulai menggumamkan mantra, sambil menaburkan bubuk hitam ke dalam api unggun kecil di tengah lingkaran. Namun baru beberapa menit berjalan, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Api tiba-tiba mengecil. Langit yang tadinya kelabu berubah menjadi kemerahan. Tak lama kemudian terdengar suara guntur, padahal tidak ada hujan. Mbah Jenggot terdiam. Ia tahu ada yang mengganggu ritual ini. Darmo menoleh panik. Ada apa ini? Makruf, jawab Mbah Jenggot pendek. Dia mulai perangnya. Sementara itu di halaman pesantren suara bacaan doa semakin keras. Para warga yang ikut mulai merasakan hawa panas dan dingin silih berganti. Beberapa lilin padam sendiri. 2 santri tiba-tiba
jatuh pingsan. Seorang ibu berteriak histeris karena merasa ada yang masuk ke tubuhnya. Kyai Makruf tetap tenang. "Teruskan bacaannya," serunya. Ia sendiri sudah duduk di tengah lingkaran doa. Tangannya memegang tasbih, bibirnya terus melafalkan ayat-ayat pelindung. Saat itu pula suara angin berubah menjadi seperti raungan. Tanah di bawah tempat mereka duduk terasa berdenyut seperti nadi. Di balai desa, ritual Darmo benar-benar terganggu. Api unggun padam. Tumbal yang terikat di tengah lingkaran tiba-tiba bangun dan menjerit keras. Sesajen meledak seperti terkena lontaran batu. Mbah Jenggot berdiri dan menancapkan tongkat kayu hitam ke tanah. "Jika itu yang dia mau, aku terima tantangannya," teriaknya. Dalam hitungan detik, tubuh Mbah Jenggot berubah. Mata memerah, tubuhnya mengeluarkan uap seperti terbakar. Dari tongkatnya keluarlah kabut hitam yang membentuk sosok tinggi besar, tak berbentuk jelas, tapi memancarkan tekanan luar biasa. Kyai Makruf menyadari hal itu dari kejauhan. Ia bangkit dan meminta semua warga diam. "Biarkan aku yang lanjutkan." Ia berjalan keluar dari pesantren, ditemani oleh Ustaz Haris dan 2 santri lain. Mereka menuju balai desa. Langkah Kiai mantap. Meski tubuhnya renta, tapi sorot matanya tegas. Saat mendekat, tanah di sekitar balai desa mulai bergetar lebih keras. Warga yang tinggal di sekitar lokasi sudah berlari keluar rumah. Mereka menyaksikan dari kejauhan. Sesampainya di depan balai desa, Kyai Makruf berhenti. Mbah Jenggot sudah berdiri menunggu di teras dengan Darmo di belakangnya. Kabut hitam mengepul di sekeliling mereka. "Kau tua dan keras kepala, Makruf," teriak Mbah Jenggot. "Dan kau terlalu serakah," jawab Kiai tanpa ragu. Pertarungan pun dimulai. Tak dalam bentuk pukulan, tapi adu kekuatan batin. Kiai mulai membaca doa penolak bala dengan suara lantang. Mbah Jenggot membalas dengan mantra yang membuat api tiba-tiba menyala di kiri kanan. Angin berhembus kencang, menumbangkan beberapa pohon. Tanah retak di beberapa titik. Suara raungan makhluk tak kasat mata menggema di sekitar balai desa. Burung-burung beterbangan panik. Petir menyambar-nyambar meski langit tetap gelap tanpa hujan. Kyai Makruf tidak bergeming. Ia terus membaca doa-doa dengan suara mantap. Suatu saat, ketika Mbah Jenggot menyuruh makhluk hitam besar menyerang, Kiai menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan meneriakkan satu kalimat pendek. Makhluk itu terhenti. Tubuhnya bergoyang lalu meledak menjadi kabut. Darmo jatuh terduduk, wajahnya pucat. Mbah Jenggot mencoba bertahan, tapi kekuatannya melemah cepat. Ia mundur beberapa langkah, lalu berteriak keras. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Darah mengucur dari telinga dan matanya. Akhirnya, ia jatuh ke tanah, menggeliat dan tak bergerak. Lagi petir terakhir menyambar pohon besar di samping balai desa, menumbangkannya ke arah yang aman. Hening, Kyai Makruf menunduk, menghela napas panjang. Ia hampir jatuh, tapi Ustaz Haris segera memapahnya. Warga mulai berdatangan mendekat dengan ragu, tapi setelah melihat Mbah Jenggot tak bergerak, mereka tahu pertempuran telah usai. Darmo, yang masih terguncang, mencoba melarikan diri, tapi beberapa warga langsung menahannya. Ia tak bisa berkata apa-apa selain menangis ketakutan. Malam itu, desa Kedawung mencatat sejarah. Malam ketika kegelapan mulai terusir, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan keyakinan. Dan semua tahu, belum benar-benar selesai. Tapi setidaknya, malam ini, mereka menang. Matahari terbit perlahan, membawa cahaya lembut yang menyelimuti desa Kedawung. Hari itu, udara terasa lebih segar, seolah-olah desa ini tengah menyambut awal baru. Setelah malam panjang yang penuh dengan pertarungan batin dan fisik, kini hanya kesunyian yang tersisa. Di balai desa, Darmo ditemukan tewas mengenaskan. Wajahnya bengkak seakan-akan mengalami pukulan dahsyat. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar darah yang mengering. Beberapa warga yang pertama kali menemukan tubuhnya ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa.
Mereka segera memanggil aparat desa untuk melakukan pemeriksaan, tapi semuanya jelas. Darmo mati dalam keadaan terkutuk, seolah seluruh kekuatan gelap yang ia peroleh selama ini telah kembali memakan dirinya sendiri. Mbah Jenggot, sang dukun sakti, tidak ditemukan. Ia menghilang tanpa jejak, seperti asap yang terbawa angin. Tak ada yang tahu apakah ia melarikan diri atau malah ditarik kembali ke dunia gelap yang telah ia masuki. Warga desa hanya bisa bertanya-tanya. Namun yang pasti, ancaman besar yang selama ini membayangi mereka sudah berlalu. Setelah pertarungan malam itu, desa menjadi lebih tenang. Warga yang sebelumnya ketakutan kini mulai merasa bebas. Mereka datang ke pesantren untuk mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ma'ruf. Tidak hanya warga, beberapa tokoh desa juga mulai mendekat, berusaha menunjukkan penghormatan mereka kepada sang Kiai yang telah menyelamatkan desa dari kehancuran. Namun Kiai Ma'ruf tetap bersikap rendah hati. Ia menolak setiap pujian, lebih memilih berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Saat warga berkumpul di halaman pesantren, Kiai Ma'ruf berdiri di depan mereka dengan wajah yang penuh kelelahan, namun juga rasa syukur. Kita telah melalui malam yang panjang dan berat, tapi ingatlah, ini bukan kemenangan saya seorang, kata Kiai Ma'ruf dengan suara yang tenang. Ini adalah kemenangan kita semua, warga desa Kedawung. Kalian yang dengan berani menentang ketakutan, kalian yang memberi dukungan pada saat-saat genting. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa bertahan. Warga terdiam, mendengarkan dengan seksama. Kiai Ma'ruf bukan hanya berbicara tentang dirinya. Ia mengingatkan mereka bahwa perjuangan bukan hanya milik satu orang, melainkan usaha bersama. Semua yang ada di sana merasa terhubung, meski sebagian besar hanya ikut dalam doa dan harapan. Namun, meskipun banyak yang ingin melihat Kiai Ma'ruf menjadi pemimpin desa, ia menolak dengan tegas. Kepala desa baru sudah ditunjuk sementara oleh pemerintah, tapi posisi tersebut kosong dalam hati sebagian besar warga. Mereka merasa bahwa Kiai Ma'ruf adalah pemimpin sejati yang telah membawa desa keluar dari kegelapan. Pak Kiai, kata salah satu warga tua yang sudah lama mengenal Kiai Ma'ruf, kami mohon jadilah penasehat desa. Kami butuh bimbinganmu. Kami ingin desa ini dibimbing oleh orang yang tahu jalan yang benar. Warga lain ikut mendukung, menyuarakan harapan mereka agar Kiai Ma'ruf menerima tawaran tersebut. Mereka merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan lebih pantas daripada Kiai untuk memimpin desa mereka. Mereka ingin memastikan agar apa yang terjadi sebelumnya tidak terulang, agar kekuasaan tak lagi jatuh ke tangan orang-orang yang gelap. Namun Kiai Ma'ruf hanya menggelengkan kepala. Kekuasaan itu tidaklah kekal, jawabnya. Apa yang aku lakukan selama ini bukan untuk meraih kekuasaan. Kalau kita mencari kekuasaan, kita akan mudah terjebak dalam godaannya. Dan kekuasaan yang didapat dari kegelapan akan selalu berakhir dalam kehancuran. Warga terdiam. Kalimat Kiai Ma'ruf itu seperti petuah yang dalam yang menggugah mereka. Kiai Ma'ruf tahu bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang mendambakan kekuasaan, tetapi mereka yang mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan hati yang bersih. Ia ingin membimbing desa ini dengan cara yang benar, tanpa terjebak dalam ambisi pribadi. Bukan saya yang kalian butuhkan untuk memimpin desa ini, lanjut Kiai Ma'ruf. Yang kalian butuhkan adalah kebersamaan. Kita harus saling membantu, saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain. Jika kalian semua bekerja sama, maka desa ini akan selamat dari kegelapan yang pernah mengancam. Pesan tersebut membuat beberapa warga terharu. Mereka mulai menyadari bahwa memang kekuatan utama terletak pada kebersamaan, bukan pada satu orang yang memegang kuasa. Kiai Ma'ruf, meskipun menolak posisi resmi, tetap berjanji untuk selalu membantu dengan apa yang ia bisa. Ia akan menjadi penasehat moral bagi desa, bukan pemimpin politik. Hari-hari setelahnya, kehidupan di desa Kedawung kembali normal. Warga mulai bekerja keras untuk membangun kembali apa yang rusak.
Tanpa ada ketakutan lagi, mereka bisa beraktivitas dengan lebih leluasa. Lumbung yang terbakar mulai dibangun ulang, dan kegiatan di pesantren kembali berjalan seperti biasa. Kiai Makruf kembali ke kehidupannya yang sederhana, duduk di serambi pesantren dengan tenang. Ia tidak menginginkan gelar atau kedudukan. Baginya, kebahagiaan adalah ketika bisa melihat orang-orang di sekitarnya hidup dengan baik, jauh dari godaan, kekuasaan dan keserakahan. Suatu pagi, ketika Kiai Ma'ruf duduk di depan rumahnya, ia melihat anak-anak bermain di halaman pesantren. Mereka tertawa ceria, tak ada lagi ketakutan yang menghantui mereka. Ia merasa damai. Itu adalah kemenangan sejati. Bukan kemenangan dalam pertarungan, melainkan kemenangan dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih terang. Beberapa bulan setelahnya, desa mulai berkembang pesat. Warga yang dulunya terpecah belah kini bersatu. Mereka mulai lebih memperhatikan kesejahteraan bersama, mendukung pendidikan, dan berusaha menghilangkan kemiskinan. Kekuatan gelap yang pernah mengancam desa ini benar-benar sirna. Kiai Makruf, meski tidak lagi menjadi pemimpin formal, tetap menjadi panutan. Ia sering diundang untuk memberikan nasihat dan pesan-pesannya selalu dihargai. Pada akhirnya, desa Kedawung menjadi contoh bagi desa-desa lain, sebuah tempat yang mengajarkan bahwa kegelapan tidak akan bertahan lama jika ada niat baik dan kerjasama yang tulus dari setiap warganya. Dan di setiap doa yang dipanjatkan oleh warga, ada nama Kiai Ma'ruf sebagai simbol keteguhan dan kebijaksanaan yang mengilhami fajar baru bagi Wonotirto.